Halo semuanya, saya Fernalia Sonia Kristina Simarmata dengan NIM 72232500013. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pitch deck terkait cari kosan. Nah, di sini bagian covernya ada logonya dan juga tagline-nya ya. Lalu di slide selanjutnya, ini adalah introduction. Jadi, di introduction ini saya juga mempunyai prototype ya. Di sini bisa kita lihat ada cari kosan dan juga ada ininya uh, passwordnya juga login ataupun forget password. Nah, di introduction ini, cari kosan ini adalah platform digital berbasis web yang dirancang untuk menghubungkan penyedia jasa kosan ya dengan penyewa secara efisien dan juga secara modern. Nah, juga aplikasi ini menjadi solusi untuk para pembisnis ataupun UMKM di sekitar. Nah, ini juga memudahkan mahasiswa ya. Saya juga mahasiswa dan ini menurut saya membantu saya untuk menyari kosan ya. Seperti bisa kita lihat ada beberapa yang sudah launching gitu kan. Beberapa aplikasi yang sudah launching seperti cari kosan ini tuh membantu saya sekali. Nah, dengan fokus pada kemudahan, kecepatan ataupun aksesibilitas ya. Nah, jadi cara kosan ini tuh menggabungkan teknologi dengan layanan penyewaan properti untuk menciptakan pengalaman pencarian kos yang nyaman dan terpercaya. Lalu, yang kedua kita bahas ini adalah problemnya. Ini ada beberapa problem kenapa cari kosan ini tuh dilakukan gitu ya. Kenapa? Apa alasan cari kosan ini ada? Pasti karena adanya masalah yang terjadi ya. Jadi di saat kita sebagai konsumen ataupun kita sebagai masyarakat itu memiliki masalah, maka bisnis itu akan melihat peluang masalah dan mereka akan membuat solusinya. Jadi problemnya itu adalah yang pertama kurangnya informasi lengkap tentang lokasi, fasilitas ataupun harga ya. Terus yang kedua adalah calon penghuni kos itu harus mengunjungi lokasi seperti saya nih. Uh, saya mau ngekos nih. Nah, itu tuh kalau misalnya saya datang ke lokasinya itu makan waktu dan biaya dan juga belum tentu cocok gitu loh. Belum tentu cocok antara uh, kamar yang saya mau gitu ataupun harga yang saya mau, tapi saya sudah berjalan-jalan, saya sudah mencari waktu saya biaya terbuang karena dulu saya memang pernah langsung datang ke tempatnya. Beberapa tempat saya jalanin itu menguras tenaga sih. Lalu yang ketiga, pemilik kos itu kesulitan dalam memasarkan kos mereka secara luas. Jadi tetap ada gitu kan kalau misalnya waktu saya nanya tuh masih banyak yang kosong juga ada. Karena mereka susah gitu memasarkan kos mereka. Padahal kos mereka tuh bagus juga gitu loh. Lalu adalah solution, kan tadi ada masalah-masalahnya, ada juga solusi yang ditawarkan. Itu adalah yang pertama, menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan mudah diakses gitu. Jadi beberapa hal ini tuh adalah jawaban dari slide yang sebelumnya gitu kan. Terus yang kedua dapat mengunjungi kos secara online. Jadi di aplikasi itu kita udah bisa lihat nih, oh ternyata kamarnya seperti ini, oh luasnya oh seperti ini ya. Oh uh, bagian kamarnya seperti ini, fasilitasnya seperti ini, harganya seperti ini. Jadi kita udah tahu gitu loh. Kita nggak perlu datang lagi gitu kan. Terus yang terakhir adalah menjangkau calon penghuni lebih luas. Jadi pemilik kos itu pun juga merasa terbantu gitu um, karena tadi dari pelanggannya susah untuk mencari kos, pemilik kos juga susah untuk mendapatkan pelanggan. Nah, melalui aplikasi cari kosan ini tuh jadi balance gitu. Jadi sama-sama ketemu gitu. Walaupun lewat aplikasi. Terus why now gitu kan. Nah, di sini ada dia industri 1.0 dari mulut ke mulut ya ataupun word of mouth. Terus yang kedua itu adalah industri 2.0 di mana poster menawarkan kos-kos gitu. Jadi yang pertama ini tuh dari mulut ke mulut kan tadi itu kadang tuh untuk WOM itu sangat cepat untuk apanya ya, sangat cepat penyebaran informasi gitu. Oh ada kosan di sebelah sana, bagus banget harganya murah gitu. Untuk yang industri 2.0 udah dibuat ini poster-posternya, dibuat kos
kosan dengan fasilitas seperti ini di jalan seperti ini, hubungi segera gitu. Terus industri 3.0 ini melalui agen-agennya gitu, agen-agen penyewaan kosnya. Terus yang industri 4.0 yaitu kita itu adalah platform digitalnya gitu. Jadi udah semuanya tuh udah apa ya, berbeda dari industri 1.0 sampai industri 4.0. Lalu ini market size-nya. Nah, market size-nya ini adalah mahasiswa yang tinggal di luar kampung halaman. Ini yang sebanyak seperti ini. Dan juga jumlah pemilik kosan dengan jumlah yang seperti itu. Itu bisa dibilang inilah market size dari aplikasi cari kosan. Lalu ini adalah kompetitornya. Jadi kompetitor dari aplikasi cari kosan ini ada Memikos, karena saya pengguna Memikos juga. Terus ada Kov, Indikos, Infokos, Cari Kos gitu kan. Nah, slide selanjutnya ini adalah produk. Jadi di produk ini itu saya buat juga prototipe-nya, mungkin bisa dilihat lebih jelas lagi. Nah, ini dia prototipe-nya. Cari kosan, mau cari kos di mana? Today special offer gitu kan. Lalu nah di sini ada juga customer-nya, yaitu kita bisa lihat ya. Di produknya ini kita bisa lihat cari-cari kosan. Ini ada beberapa kamar, ada juga itu apa namanya ya? Ada juga namanya fasilitas-fasilitasnya, nama kosnya, fasilitas, dan alamatnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk ownernya ya, ini ada beberapa hal yang udah di sini. Buat di sini ada owner dan customer ya. Jadi untuk customer ya ada katalog kos, info lengkap, dan koneksi dengan pemilik kosnya ya. Selanjutnya adalah bisnis model, ini adalah 93 juta per tahunnya, dimana dengan 200 pelanggan dikalikan 300.000 per tahun, dan juga 20 banner iklannya dikalikan 750.000 per bulannya ya, dan dikali 12 bulan, serta 5 mitranya dikali dengan 3 juta per tahunnya. Untuk timnya sendiri, saya Fernalia Sony Kristina Simarmata sebagai CEO, dan ada CFO, CVO, dan CTO-nya. Dan terakhir adalah finansialnya. Nah, ini finansial dari Cari Kosan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.